Selamat malam, perkenalkan, nama saya Tessa Elika Manurung dengan NIM 133222019 dari D3 Teknologi Komputer. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan proyek pengenalan basis data, yaitu merancang, membangun, dan mengelola basis data di MySQL. Tujuan dari proyek ini agar mahasiswa lebih mampu menerapkan konsep rancangan dan pengembangan basis data dengan benar dengan menggunakan DBMS MySQL. Deskripsi Deskripsi dalam proyek ini juga akan melakukan perancangan dan pengembangan basis data untuk studi kasus yang dikembangkan di PA1, di mana PA1 berjudul dengan Edukasi Pertanian Padi dan Perkebunan Toba. Dalam proyek ini akan menggunakan IR diagram. Tujuan pemilihan topik ini untuk mempermudah masyarakat, khususnya para petani, dalam mengakses edukasi atau pelajaran mengenai pertanian dan perkebunan yang berkaitan dengan cara pengelolaan tanah, bercocok tanam yang baik, serta pupuk yang digunakan pada tanaman tersebut. Adapun fitur yang ditampilkan pada proyek ini adalah yang pertama, menampilkan daerah kecamatan yang terdapat merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang ada di Kabupaten Toba. Yang kedua, menampilkan jenis-jenis tanaman yang sudah terdapat dalam daerah tersebut. Maka proyek ini ditugaskan ada beberapa tugas. Yang pertama, rancangan basis data atau pembuatan IRD dan melakukan translasi IRD menjadi tabel-tabel yang sesuai. Maka kita bisa melihat di sini ada di dalam PA saya ada 8 entity, yaitu admin, pengguna, kategori pertanian, kategori perkebunan, komoditas, kolom komentar, galeri. Dikarenakan hubungan dalam entitas tersebut itu many ke many, maka muncullah kolom baru yaitu menambah komentar. Yang kedua, melakukan validasi terhadap rancangan Anda dengan konsep normalisasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa normalisasi. Yang pertama itu admin, normalisasi pengguna, normalisasi kategori pertanian, normalisasi kategori perkebunan, normalisasi galeri, normalisasi kolom komentar, dan normalisasi komoditas. Yang sudah saya jelaskan itu memiliki 1 NF, maka tidak memiliki 2 NF, 3 NF. Karena normalisasi adalah proses desain basis data yang bertujuan untuk mengurangi duplikasi data atau duplikat, meningkatkan efisiensi dan akurasi data, dan memastikan integritas data. Untuk melakukan normalisasi yang baik, beberapa syarat harus dipenuhi. Yang pertama itu, data harus diorganisir dalam tabel. Tabel adalah komponen dasar dari basis data relasional. Setiap tabel harus memiliki kolom atau file untuk mempresentasikan atribut atau karakteristik dari objek atau entitas dalam basis data, dan setiap baris atau record di tabel harus mempresentasikan entitas tersebut. Yang kedua itu, setiap kolom dalam tabel harus hanya mempresentasikan satu jenis data. Setiap kolom harus dipresentasikan oleh satu jenis data untuk memastikan konsistensi atau keakuratan data. Kolom yang mencampur beberapa jenis data dapat menyebabkan kesulitan dalam normalisasi. Dan yang ketiga itu, setiap entitas harus memiliki kunci utama, di mana kunci utama adalah atribut atau kombinasi atribut yang dapat mengidentifikasikan setiap entitas secara unik dalam tabel. Setiap tabel harus memiliki kunci utama yang berbeda, dan kunci utama harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi data dalam tabel. Dan persyaratan yang keempat itu, setiap atribut non-kunci harus bergantung pada kunci utama. Atribut non-kunci dalam sebuah tabel harus bergantung pada kunci utama, sehingga tidak ada atribut yang tidak relevan atau terlewatkan dalam entitas tersebut. Yang kelima itu, tidak boleh ada dependen fungsional di antara atribut non-kunci. Normalisasi dilakukan untuk menghilangkan dependensi fungsional yang tidak perlu antara atribut non-kunci dalam tabel. Dependensi fungsional terjadi ketika sebuah atribut dapat ditentukan oleh atribut lain dalam tabel dan dapat menyebabkan duplikasi data dan ketidakakuratan. Tugas yang ketiga itu melakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final atau menerapkan data definition language pada SQL. A. Pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Di sini ada beberapa basis data dan tabel dari yang admin, dari pengguna, dan dari sebagainya yang memenuhi entitas yang saya bacakan tadi. Saya perwakilan akan membacakan basis data dan tabel dari admin. Yang pertama itu kita akan meng-create tabel admin, yang dimana tambahkan table admin yang berisikan entitas
yang berisikan atribut ID admin sebagai integer primary key, nama admin, alamat, nomor HP admin. Dan berikutnya juga sebagai berikut. Bagian B itu enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah Anda pelajari. Yang dimana yaitu pertama primary key. 8 entitas yang tadi yang sudah saya bacakan itu memiliki primary key yang dimana ID admin, ID pengguna, ID pertanian, ID perkebunan, ID galeri, ID komentar, ID komunitas, dan ID menambah komentar. Foreign key. Foreign key pada 8 entitas itu ada yaitu pada tabel entity kategori pertanian yang dimana foreign key-nya ada ID admin sama ID pengguna. Kalau entity kategori perkebunan itu foreign key-nya ada di ID admin sama ID pengguna. Foreign key pada tabel entity galeri itu ID admin dan ID pengguna. Foreign key pada tabel entity kolom komentar ID admin, dan pada tabel entity komoditas adalah foreign key ID admin dan ID pengguna. Foreign key pada tabel atau entity menambah komentar adalah foreign key ID pengguna. Yang keempat, lakukan aktivitas pengelolaan basis data atau menerapkan data manipulation language pada SQL. Yang A, lakukan pengisian data dummy pada basis data yang Anda kembangkan, yang dimana data dummy itu dimaksud dengan data yang palsu. Yang pertama, data dummy pada tabel admin ada satu admin yang dimana ID adminnya 19, nama admin Tessa, alamatnya Aiknatulu, nomor HP admin 082323. Data dummy pada tabel pengguna bisa kita lihat salah satunya itu ID pengguna 5, nama pengguna itu Esra, alamat pengguna itu Parso, nomor HP pengguna 084534. Berikut juga data dummy pada tabel kategori pertanian, data dummy pada tabel kategori perkebunan, data dummy pada tabel galeri, data dummy pada tabel kolom komentar, data dummy pada komoditas. Pada bagian B, kita disuruh untuk membuat 10 query yang menampilkan data dari satu tabel. Yang pertama itu select all from pengguna where, nama pengguna Jane, yang dimana di sini kita akan disuruh untuk tampilkan data pengguna dengan nama pengguna itu Jane. Maka hasilnya akan keluar yaitu ID penggunanya 7, nama penggunanya Jane, alamat pengguna itu Uluan, nomor HP pengguna 083276. Yang kedua itu select all from pengguna where, alamat pengguna Uluan, yang dimana kita disuruh untuk menampilkan semua yang ada di dalam tabel pengguna itu yang dimana alamat penggunanya ada di Uluan. Maka terbentuklah itu nama penggunanya itu Jane dan Erna. Yang ketiga itu select tahun count as jumlah komoditas from komoditas group by tahun. Di sini kita disuruh untuk menampilkan, mengelompokkan jumlah data komoditas berdasarkan tahun. Maka keluarlah hasil terbentuk tabel yang 2018 1, 2021, 2021 1, dan sampai 2024 itu hasil komoditasnya itu 1. Yang keempat itu select subster ID admin 21 as admin 9 count as jumlah komoditas from komoditas where ID admin like underscore 9 group by admin underscore 9, yang dimana di sini kita itu disuruh untuk menampilkan pengelompokan jumlah data komoditas berdasarkan admin dan menampilkan hanya admin dengan ID yang diakhiri dengan angka 9. Maka admin underscore 9-nya itu 9, jumlah komoditasnya ada 6. Yang kelima, select all from kolom komentar where ID komentar between 120 and 140. Di sini kita disuruh untuk tampilkan semua komentar yang memiliki ID antara 120 dan 140. Maka akan keluar tabel yaitu ID komentar, nama, email, isi komentar, ID admin. Yang keenam itu select all from kolom komentar where isi komentar between baik and sangat baik. Di sini kita untuk menampilkan semua kolom komentar yang dimana kondisinya itu isi komentarnya di antara baik dan sangat baik. Maka akan keluar seperti yang kita lihat yang ada dalam screen sharing kita.
Yang ketujuh, select all from gallery where ID admin sama dengan 019 and ID gallery between 132 and 175. Di sini kita disuruh untuk menampilkan data gambar yang dimasukkan oleh admin dengan ID 019 dan memiliki ID galeri antara 132 dan 175. Yang ke-8, select all from gallery where ID gallery in 101, 142, 175. Di sini kita disuruh untuk tampilkan data gambar dengan ID galeri 101, 142, dan 175. Yang ke-9, select all from kategori pertanian where ID pertanian between 100 and 300, yaitu disuruh untuk tampilkan daftar tanaman pertanian yang memiliki ID pertanian di antara 100 dan 300. Dan yang ke-10 juga begitu, select all from kategori pertanian order by ID pertanian A ascending. Pada bagian C, kita disuruh untuk membuat 10 query untuk menampilkan data dari tabel, dan itu harus mencakup contoh inner join, left atau right join. Maka di sini saya akan membacakan satu yang mencakup inner join, yang dimana select P ID pengguna, P nama pengguna, kp.id underscore pertanian, kp.daerah from pengguna P, inner join kategori underscore pertanian KP, on kp.id underscore pengguna sama dengan p.id underscore pengguna, where p.id underscore pengguna 059. Maka keluarlah sebuah tabel, yaitu ID pengguna 59, nama pengguna putri, ID pertanian 10, dan daerahnya ada di Eknatulu. Kita akan membacakan juga pada contoh right join, yaitu select admin kategori perkebunan from admin, right join kategori perkebunan, on ID admin sama dengan kategori perkebunan ID admin. Right join digunakan untuk mengambil semua baris dari tabel kategori perkebunan dan hanya baris yang cocok dari tabel admin. Jika ada baris di tabel kategori perkebunan yang tidak memiliki cocokan di tabel admin, maka kolom-kolom dari tabel admin akan memiliki nilai 0. Maka bisa kita lihat hasil atau keluaran tabelnya bagaimana. Contoh berikut di mana saya akan membacakan select A nama admin, count G ID galeri, S jumlah gambar, from admin A, inner join galeri G on ID admin, sama dengan G ID admin, group by A nama admin. Maka query di bawah akan menghitung jumlah gambar yang diunggah oleh setiap admin dengan hasil output berupa nama admin dan jumlah gambar yang diunggahnya. Maka keluarlah nama admin Tessa, jumlah gambarnya 6. Ada juga dengan inner join, contoh inner join bisa kita lihat. Yang ini juga ada inner join dalam inner join. Oke. Pada bagian D, kita disuruh untuk buatlah 5 penggunaan subquery. Yang pertama itu select all from admin where ID admin in, select ID admin from kategori perkebunan. Di mana di sini akan menjelaskan menggunakan subquery untuk menampilkan data dari tabel admin yang memiliki ID admin yang sama dengan tabel kategori pertanian. Maka hasil atau tabelnya itu bisa kita lihat. Yang kedua itu select all from gallery where ID admin in, select ID admin from admin, and nama gambar like persen jahe persen. Subquery ini untuk mengambil data galeri yang memiliki ID admin yang sama dengan ID admin. Pada tabel, admin harus memiliki nama gambar yang mengandung kata jahe. Yang ketiga juga bisa kita lihat, yaitu dia disuruh untuk mengambil data dari tabel kategori pertanian yang memiliki jenis tanaman pertanian padi dan daerah Balige serta diikuti oleh pengguna dengan nama pengguna Indah.
Yang keempat itu select all from kategori perkebunan where ID pengguna in select ID pengguna from pengguna where alamat pengguna ada di lagu boti. Subquery ini untuk mengambil data kategori perkebunan yang memiliki ID pengguna yang sama dengan ID pengguna pada tabel pengguna dan daerahnya sama dengan di lagu boti. Yang kelima, select distinct ID pengguna from komoditas where ID admin, select ID admin from admin where nama admin sama dengan Tesa. Subquery ini disuruh untuk mengambil ID pengguna yang memiliki komoditas diinput oleh admin dengan nama Tesa. Maka terciptalah tabel atau keluarannya sebuah tabel yang dimana ID penggunanya 520237592. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.